Sahabat terkasih, Anda yang sedang mendengarkan melalui daring, kanal YouTube Komsos KAJ maupun radio lain maupun pendengar melalui radio, salam sehat, salam sukacita untuk kita semua. Kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah kepada kita semua. Jumpa lagi kita di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini bersama saya Lorencia Fani dan Romo Guido Krishna Hidayat SC. Terima kasih Romo sudah hadir. Silakan Romo menyapa pendengar ORK. Selamat berjumpa kembali sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga berkat Allah selalu ada pada pendengar semua. Amin Romo, selamat datang. Terima kasih ya Romo ya. Seperti biasa kita akan mulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka. Silakan Romo. Marilah saudara-saudara terkasih, kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada kesempatan ini kami ingin merenungkan apa yang Kau sabdakan pada kami. Ajarilah kami untuk mengenal kemurahan kasih-Mu pada kami. Dan ajarlah kami untuk mengikuti apa yang Kau ajarkan, Kau contohkan dalam hari ini kami renungkan. Berilah kami hati yang terbuka, berilah kami pikiran yang terbuka untuk mendengarkan dan untuk merenungkan sabda-Mu yang hendak Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mulai. Antifon pembuka. Segala sesuatu berasal dari Allah, tercipta olehnya dan tertuju kepadanya. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 29 sampai 36. Saudara-saudara, Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dahulu kalian tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang kalian mendapat kemurahan karena orang-orang Israel tidak taat. Demikian pun sekarang mereka tidak taat, supaya memperoleh kemurahan berkat kemurahan yang telah kalian peroleh. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi Allah sesuatu sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah dan karena Allah dan menuju kepada Allah, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan.
Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jika kalian tetap dalam firman-Ku, kalian benar-benar murid-Ku, dan kalian akan mengetahui kebenarannya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Tetapi, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang kita akan mendapatkan insight apa dalam permenungan yang akan diberikan oleh Romo Guijo. Bagaimana Romo? Kalau kita langsung ya Romo ya bahas yang bacaan pertama dulu ya. Baik, ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini bahwa Allah tak pernah menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya, Romo ya. Ya benar, karena demikian Allah kalau memberikan kepada kita, itu memberikannya dengan tulus, dengan tanpa mengharapkan balasan. Balasan apa sih yang bisa kita berikan pada Allah? Tidak akan membawa nama Allah yang semakin besar atau semakin kaya, tapi Allah memberikannya dengan cuma-cuma, tulus. Dan itulah yang terjadi, yang selama ini dialami oleh umat manusia. Kalau kita melihat, karena bacaan ini mengacu pada pengalaman orang-orang Israel yang waktu itu dalam perjalanan ditindas, Allah memberikan kemurahan hati kepada orang-orang ini. Lalu setelah mereka celaka, mereka mengalami sengsara, mereka mengecam, tapi Allah tetap memberikan kemurahan hati, bahkan memberikan suatu janji yang bisa dipenuhi, dinikmati oleh umat. Jadi kemurahan Allah ini tidak tergantung pada siapa dan tidak tergantung pada ini orang baik atau orang jahat, ini orang macam apa. Allah memberikan dengan kasih-Nya, dengan kemurahannya.
semuanya itu untuk manusia. Tanpa ada istilahnya apa ya? Ada kondisi tertentu yang harus dibuat oleh manusia. Melulu karena kemurahan hati Allah. Jadi Allah pun tidak pernah membeda-bedakan ya Romo ya. Benar, Allah tidak pernah beda-bedakan ini orang kulit putih, orang kulit hitam, ini orang kaya, orang miskin, orang jelek. Tetapi Allah tetap menyapa mereka semuanya. Dan asal kita bisa tahu sebenarnya maksud Allah itu apa, begitu. Ya Romo. Nah, kan seperti Allah sudah berjanji bahwa umat pilihan Allah adalah bangsa Israel ini. Tidak pernah dicabut ya Romo sampai sekarang. Iya. Kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan sebelumnya, sebenarnya yang dikatakan umat pilihan ini tidak melulu pada keturunan Abraham saja, tetapi lebih pada mereka yang mengikuti, mengimani seperti Abraham. Tidak pandang bulu dia dari Israel, dari bangsa manapun, asal dia mengungkapkan, mengimani Allah seperti Abraham, dia akan menerima janji itu. Diselamatkan pasti ya, Romo ya. Nah, begitu besar kasih Allah kepada kita, maka manusia tidak lain dan tidak bukan Tuhan. Harusnya ya Romo ya, hanya memuliakan Tuhan, begitu ya? Benar, iya. Karena ya apa sih yang bisa kita buat selain memuliakan Tuhan? Karena semua hasil itu kan dari Tuhan. Semua yang kita terima itu melulu dari Allah. Kita, tapi bukan berarti bukan berarti kita terus tergantung atau kita pasrah kepada kemurahan Tuhan tanpa berbuat apa-apa. Tapi tidak boleh kalau kita berbuat sesuatu kita merasa bahwa itu adalah melulu hasil usaha saya. Nggak boleh. Karena kalau semacam ini akan membawa pada kesombongan. Iya kan? Jadi, saya bisa ini, saya bisa ini. Enggak, itu karena berkat Allah. Jadi kamu melakukan sesuatu dan Allah melihat, ya ini mendapat berkat semacam itu. Iya, karena Allah yang membolehkan segala sesuatu itu terjadi ya Romo ya. Iya benar, di sana diajarkan. Dan kalau kita tadi menyelami ya dalam bacaan pertama dan kalau kita maju lagi ya ke Mazmur itu ya. Dalam bacaan pertama itu dan Mazmur itu kan mau menunjukkan sebenarnya bahwa tujuan kita memuliakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi ajakan di dalam Mazmur dalam yang pertama itu, aku ini tertindas dan kesakitan. Dan apakah ketika semacam ini kita masih bisa memuji Tuhan? Dalam kondisi yang terpuruk ya Romo? Terpuruk. Apakah semacam ini kita masih bisa memuji Tuhan? Ataukah kita hanya memuji Tuhan ketika mendapat sesuatu yang baik-baik saja? Ini diajak oleh pemazmur di sini, kita tetap memuji Tuhan. Mengagungkan Dia dengan lagu syukur dalam keadaan apapun. Mungkin pada saat kita tertindas, pada saat kita kesakitan, kita dilatih untuk meningkatkan ketabahan kita. Kita dilatih untuk meningkatkan ketekunan kita, kesabaran kita, sehingga kita semakin menjadi orang yang tangguh. Begitu. Kalau ini ya Romo ya, berarti ya dari kitanya sendiri harus selalu eling ya Romo ya. Nah itu yang rada susah ya Romo. Kadang-kadang kalau lagi aduh begini, kenapa sih ini kok bertubi-tubi gitu loh. Cobaan demi pencobaan, kenapa datang bertubi-tubi itu udah lupa ya Romo ya. Ya, kalau kita mau mengingat kisah dalam perjanjian lama, kisah Ayub
Mungkin kita ya, ingat ya. ya. Dia kan dikatakan kamu bisa memuji Tuhan gara-gara kamu orangnya kaya, punya anak, punya banyak properti di mana-mana. Coba kalau kamu tidak punya ini pasti tidak memuji Allah. Tapi kan tidak. Ayub tetap memuji Allah meskipun hartanya hilang, kekayaannya hilang, tanah rumahnya semua kebakar. Bahkan ketika dirinya yang dia punya terakhir itu sakit, dia tetap memuji Tuhan. Itulah sebenarnya yang mau diajarkan dalam bacaan ini, bahwa tabahkah kita, tetapkah kita memuji Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan kesakitan, atau kita hanya memuji Tuhan dalam hanya keadaan senang. Di sini kita diajak untuk memuji Tuhan dengan segala keadaan yang kita punya. Keadaan, situasi, apapun yang ada, itu adalah sarana. Jangan sampai pujian kita itu hanyut gara-gara sarana. Itu yang... Nah, begini Bu Fani, Mbak Fani. Kalau saya melihat ya, misalnya saya kan hidup bersama para frater ya, di Pulau Nangka. Di sana kita melihat para frater itu kalau berangkat kuliah, naik sepeda. Pertanyaannya apakah ada motor, apakah nggak dikasih motor, nggak ada mobil, nggak ada. Yang menjadi sasaran, apakah kita akan tetap kuliah kalau hanya ada sepeda? Jangan sampai niat kita berbuat sesuatu itu terhambat gara-gara tidak ada atau sarananya minim. Jangan sampai kita itu mau berbuat kasih pada orang tua atau kasih pada orang lain. Oh, saya nggak punya uang kok untuk memberikan sesuatu sedekah. Bukan uang, tapi kan kita bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Yang bukan uang ya, Romo. Menolong. Jadi kita punya sesuatu untuk berbuat kasih pada sesama. Begitu, Ibu. Iya. Nah, kan kita itu mesti sadar ya, Mo ya, oke, saya sampai di saat ini, sekarang ini, hanya melulu karena kemurahan Allah, begitu. Benar, ya. Nah, itu apa saja sih, Romo, yang mesti kita ingat? Peran apa kita ini yang untuk bisa tetap memuliakan Tuhan? Nah, karena untuk memuliakan Tuhan itu pertama-tama memang ya kita harus rendah hati. Punya sikap rendah hati bahwa segala yang ada ini sebenarnya hanya sarana, segala yang ada ini hanya sementara, sementara, tidak abadi, tidak selalu ada pada diri saya. Satu, yang utama adalah bagaimana jiwa saya, jiwa kita semua, sikap kita itu tidak tergantung pada ini semua, tetapi kita tetap bisa berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Sikap semacam ini bagaimana cara memperolehnya? Itu yang menjadi pertanyaan kan ya. Misalnya kok bisa sih orang yang tetap menderita dan dalam keadaan semuanya bisa memuliakan Tuhan? Kok bisa sih orang yang berjuang mati-matian tidak berhasil dengan usahanya tetap memuliakan Tuhan? Ini kan sebenarnya orang yang semelah dalam bahasa Jawa ya. Jadi pokoknya saya berusaha maksimal mungkin, Tuhanlah yang memberikan. Orang yang percaya akan kasih Tuhan itu pasti akan dia terima, entah dalam bentuk apapun yang dia terima. Ya, mesti jadi itu ya, Romo ya, rendah hati dan penuh syukur ya. Penuh syukur. Tidak sombong dengan apa yang dimilikinya. Romo itu rada ini juga ya. Sulit. Nah, untuk pelayanan ya, Romo ya, dalam kehidupan kita ini. Misal ya, Romo ya,
apapun, misal kayak tadi ya, bukan berarti alasan bahwa saya nggak punya uang, saya nggak bisa berderma, begitu kan? Bisa dengan tindakan gitu ya Romo ya. Benar, ya. Itu gimana caranya ya Romo untuk menimbulkan itu semua, bahwa hidup kita ini memang harus melayani gitu. Pertama, bersyukur. Artinya adalah saya memang sudah cukup hal ini. Merasa bahwa Allah mencintai saya dengan keadaan saya ini. Kalau saya merasa dicintai Tuhan, saya akan mudah mencintai orang lain. Apakah dalam keadaan yang orang cacat tidak bisa membantu Tuhan, bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Asal dia merasa syukur Tuhan memberikan sesuatu. Kita harus bisa menemukan apa toh anugerah Tuhan dalam hidup saya, apa yang menjadi kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Setiap orang berbeda-beda, tetapi rasa syukur dengan keadaan itu yang menjadi modal utama untuk kita bisa bermurah hati pada orang lain. Iya Romo. Semoga kita bisa. Iya, bisa berkenan ya dengan apa yang kita lakukan gitu. Sehari-hari tidak usah terlalu muluk ya Romo ya. Dari orang-orang yang terdekat. Untuk diri sendiri bahkan ya. Benar, memuliakan Tuhan dengan segala ucapan, segala begitu ya Romo ya. Benar. Ucapan pun udah memuliakan Tuhan. Itu ucapan benar gak tuh? Benar, ucapan itu ya. Baiklah sahabat terkasih. Untuk sesi pertama ini kita akan break sejenak ya Romo ya. Kita akan lanjut kembali di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Sahabat terkasih, kita jumpa lagi di sesi kedua Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjut obrolan rohani kita, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, ide, atau berbicara sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda melalui email orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik Romo, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Ya Romo, tadi untuk di bacaan pertama ya, bahwa memang untuk bersyukur dan melakukan pelayanan terhadap sesama itu tidak ada batasnya ya Romo ya. Nah saya pernah dengar nih Romo, ada seorang pengemis ya, dia kan miskin nih, dapatnya ngemis. Tapi setelah dia mendapatkan itu hasil donasi sedekah itu, dia bagi tuh. Iya. Itu gimana ya Romo? Kita harusnya bisa loh ya mencontoh dari sekecil itu aja. Padahal itu kan kalau kita lihat orangnya udah miskin ya. Dan kalau kita kekurangan kan. Iya. Makanya tapi begitu dia merasa mendapat sesuatu bisa berbagi pada orang lain. Ya. Itu karena mungkin dia bersyukur. Itu ya Romo ya. Karena dia mendapat sesuatu lalu dia ingin orang lain juga bahagia. Tanpa mengharapkan dia kan ngasih saya apa tidak ya. Gitu kan. Ya, rasa syukur itu benar-benar ya bisa. Iya. Bisa apa ya Romo, menginspirasi kita untuk melakukan ya segala sesuatu yang baik ya Romo ya. Ya, kalau kita lihat dalam bacaan Injil kan juga mengarah gitu kan. Dari bacaan Injil kan kita lihat ada cerita Yesus mengatakan kalau kita mau kita mengadakan perjamuan makan, yang kita undang itu adalah mereka yang pertama-tama membutuhkan. Gitu. Jadi bukan orang kaya, tetangga-tetangga tertentu yang kaya, kemudian saudara-saudara yang kaya, tetapi saudara-saudara atau tetangga kita yang miskin, yang membutuhkan, yang mungkin tidak bisa membalas itu pada kita. Intinya adalah kalau kita memberikan sesuatu, kita tidak mengharapkan
upah atau tanpa kita memberikan sesuatu dengan tulus, tanpa pamrih. Dan ya itu harapannya ya, dalam arti ya kalau kita berderma ya berderma sungguh-sungguh, memberi sedekah ya sungguh-sungguh tanpa mengharapkan balas jasa, ataupun kadang-kadang kalau kita memberikan derma kita difoto dulu lah. Iya. Lalu untuk Iya. apa? Bahkan Untuk, sekarang masuk medsos ya di Romo ya. apalagi ini kalau kita lihat tahun politik ya, Iya, nanti iya, kita iya. lihat ada orang beri sesuatu untuk mendukung saya dan sebagainya. Itu. Sudah saya bantu loh. Nah, Ayo iya. balik dukung saya. Jadi ini tidak murni kalau semacam Iya, itu ya, tidak iya. tulus. Jadi Itu. yang saya mau tanya lagi ya Romo ya. Jadi sebenarnya kalau kita pergi nih berdonasi gitu, sebenarnya jangan dimasang gitu ya ke medsos ya, bahwa saya sudah bawa nih tulisan 21 juta gitu. Pasang. Itu gimana menurut Romo? Pasti ada maksudnya itu masang itu ya. Jadi apakah mau dilihat orang ataukah untuk pertanggungjawaban itu juga bisa kan ya. Jadi pertama-tama kita tidak bisa menilai bahwa orang yang sudah berdonasi kemudian meminta foto itu pertama-tama adalah orang yang mencari muka. Yang tahu itu adalah orang itu sendiri sebenarnya. Yang tahu adalah orang itu sendiri karena motivasinya mengapa dia melakukan itu adalah yang tahu orang itu sendiri. Ya memang ada yang motivasi tidak baik, ada motivasi yang baik. Meskipun perbuatannya pada dasarnya baik sih. Itu sudah baik, iya. Tapi yang memotivasi, yang menyertai itu kadang-kadang sesuatu yang tidak baik. Iya, ada muatan-muatan ya Ada Romo. muatan-muatan yang perlu diwaspadai. Iya. Nah, kita lanjut yang masih Injil ya Romo ya. Jadi selain apa kasih ya, terutama ini ya Yesus ya, bahwa kita memberikan sesuatu itu tidak boleh ada pamrih, tidak boleh ada segala sesuatu yang kita pikirkan nanti aku akan dibalas kemudian, begitu kan ya? Benar. Jadi yang pertama-tama adalah saya memberikan sesuatu dengan tulus, entah itu nanti orang itu memuji saya, orang itu menghujat saya, itu nomor 2. Itu bukan nomor sekian lah. Yang penting saya memberikan sesuatu, Tuhan, saya ingin berbagi sesuatu yang Kau berikan pada saya, pada orang yang tidak mampu. Saya ingin bergembira bersama-sama orang ciptaan-Mu juga, kalau disingkat gini ya, ciptaan yang miskin, yang cacat. Saya ingin menyapa mereka juga. Jadi dalam bacaan ini, itu sebenarnya digambarkan juga bahwa orang diharapkan menjadi penyalur rahmat Allah pada sesamanya. Menjadi penyalur rahmat. Rahmat Tuhan kan tadi dalam bacaan satu kita melihat tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Jadi entah itu pada orang kulit putih, orang kulit hitam, orang kaya, orang miskin, atau siapapun itu, Tuhan itu kalau memberikan tanpa punya pretensi apa-apa dan sebagainya. Dan kalau kita melihat kisah, ini kan harus ada contohnya kan. Yesus itu kan kita lihat. Yesus itu sih berbuat murah hati, nggak berbuat sesuatu kasih nggak pada orang lain sih. Dia kan kalau kita lihat mencuci kakinya Petrus, mencuci kakinya Yudas, mencuci kaki siapapun. Bahkan orang yang menangkap dia disembuhkan. Kasih tidak memandang sesuatu, tidak mengharapkan untuk dibalas. Itu adalah kasih yang benar-benar murni, kasih yang tulus. Itu yang Yesus langsung sudah memberikan contoh. Iya. Dan bahkan Yesus menjanjikan loh ini Romo, bahwa nanti kita kalau berbuat seperti itu mendapat pahala ya. Pahala di surga. Iya. Kan begini, itu kan berarti kita sudah membagi kasih pada orang lain. Yesus sendiri juga mengatakan pekerja
pantas mendapat Upah. upahnya. Nah, kalau kita bekerja tulus, ya kita akan mendapat upahnya semacam. Masalah ketulusan, masalah berapa yang kita keluarkan, effort apa, usaha apa yang kita keluarkan, itu kan yang bisa mengukur kita sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya ada wanita yang miskin memberikan 2 peser itu kan ya, itu bukan berarti lebih kecil daripada orang kaya memberikan sekian dinar. Karena yang diukur bukan dari materinya, tetapi lebih dari ketulusan, kerelaan hatinya, dan dari keseluruhan yang dia punya. Itu yang ini yang kita lihat. Tuhan akan melihat itu. Dan itulah yang akan menjadi balasannya. Apakah mungkin nanti, ya toh, saya nggak tahu, tapi apakah mungkin, oh kan saya sudah memberikan banyak uang pada orang-orang miskin Tuhan, ya toh, saya dapat pahala apa nanti di surga? Saya dapat kursi apa nih? Ya, itu kan ya berapa persen dari seluruhmu dari yang kamu berikan pada orang-orang itu. Dan berapa tulus kamu berikannya, atau kamu punya rasa aman dulu, menjaga dulu supaya tidak kurang untuk saya sendiri, lalu yang ini untuk orang lain, itu kan juga beda. Kalau kita memberikan ya total. Yesus juga mencontohkan kan, tidak ada seorang sahabat memberikan nyawanya. Ya, itu yang jadi ketulusan hati dalam memberikan tanpa memandang, tanpa melihat apa yang saya dapatkan nanti, Tuhan pasti akan memberikannya. Iya, amin Romo. Nah, sekarang Romo, kita murah hati, kita memberikan segala sesuatu. Bagaimana caranya Romo? Kita bisa bermurah hati atau membalas satu kebaikan pada orang yang sudah berbuat jahat pada kita. Sulit ya. Kalau kita sulit memberikan murah hati atau pada orang-orang itu, maka kita harus ingat doa Bapa kami. Doa Bapa kami kan kita mohon ampun Tuhan, tapi seperti saya mengampuni. Lah itu dikatakan dengan sungguh-sungguh atau tidak para pemirsa, atau hanya ngomong saja tapi tidak dari hati. Ini Tuhan mengajari kita untuk kalau memang sulit, kita mohon rahmat Tuhan, berilah saya supaya bisa saya lakukan dengan baik. Bisa saya melakukan itu. Kalau itu memang sulit. Dan kita harus berlatih untuk memberikan sesuatu pada mungkin orang yang menyakiti saya. Mungkin pada orang yang pernah mengkhianati saya. Mungkin pada orang yang membenci saya. Memberikan sesuatu. Kalau kita, istilahnya kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan tidak akan selesai. Tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan mungkin sudah selesai. Maka akan kebaikan terus akan dilakukan. Harapannya begitu. Mencontoh Kristus ternyata tidak gampang loh sebenarnya. Benar. Proses ya Romo ya. Benar. Jadi kita harus selalu berinteraksi terhadap sesama itu selalu melihat contoh Yesus sudah melakukan apa. Apakah saya pantas berbuat ini? Apakah saya pantas berbuat itu? Begitu ya Romo? Benar. Ya, nggak usah yang besar-besar gitu. Misalnya ramah, menyapa. Kita kan hanya menyapa orang-orang yang kita sayangi. Atau kita menyapa juga orang-orang yang lain, butuh sapaan. Itu juga bentuk yang simple, sederhana, yang harus kita buat. Ntar nggak dibilang ya Romo, siapa sih senyum-senyum gitu. Kenal. Romo, mungkin Romo kita udah seru nih ya. Untuk Injil ada lagi yang perlu Romo sampaikan ya untuk Injil Lukas ini? Kalau enggak, kami minta Romo membuat closing statement untuk bacaan pertama maupun Injil. Baik, dari bacaan pertama surat Paulus kepada jemaat di Roma dan dari bacaan Injil Lukas yang tadi kita dengarkan, itu mengajak kita untuk bermurah hati. Bermurah hati memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan. Pertama itu. Yang kedua adalah
kalau kita sudah murah hati, diajak untuk tidak kecewa jika kemurahan hati itu kita dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan pada kita. Maka kemurahan hati itu harus dilakukan dengan tulus, tanpa mengharapkan imbal jasa. Sulit, tapi kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Iya, Romo. Demikian, sahabat terkasih, kita sudah menuntaskan pertemuan kita pada kesempatan ini. Sebagai penutup, Romo akan memimpin doa penutup dan berkat untuk kita. Silakan, Romo. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami telah disadarkan dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tentang kemurahan hati. Kami telah merenungkan apa yang Kau ajarkan kepada kami untuk menjamu, menyapa orang-orang di sekitar kami dengan tulus. Semoga apa yang Kau ajarkan pada kami ini selalu melekat dalam diri kami, dalam hati dan budi kami, dan bisa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kasih-Mu lah yang sampai kepada mereka dan perbuatan kami melulu untuk memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua yang ada di sini, para pendengar, sahabat Oase Rohani Katolik, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi, Romo Guido. Sama-sama. Sahabat terkasih, kita sudah selesai dengan pertemuan Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kita berdoa semoga kita selalu dimampukan untuk merasakan sukacita, selalu bersyukur, dan memiliki kerendahan hati. Itu yang diinginkan oleh Allah Tuhan kita. Akhir kata, Romo Guido SC dan saya Laurencia Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.